Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi pada pagi hari ini saya ingin membawakan materi tentang bagaimana memperoleh kerjasama gitu ya. Nah, untuk masih seputar di buku Bagaimana Mencari Kawan dan juga Mempengaruhi Orang Lain. Untuk di bab ini ada beberapa pengalaman dari seorang teman penulis ya. Jadi ada sekitar 3 pengalaman. Untuk yang pertama itu bagaimana untuk mencari kerjasama. Jadi dengan pengalaman ini kita nanti bisa menarik kesimpulan untuk bagaimana kita bisa kerjasama dengan orang lain atau seseorang gitu ya. Nah, untuk di cerita yang pertama itu ada seorang seniman ya, dia seniman, seorang pelukis yang mempunyai sketsa-sketsa yang apik, yang cantik gitu ya. Dia menawarkan kepada seorang yang menyukai seni gitu ya. Nah, dia seringkali menawarkannya dalam kurun waktu 3 tahun. 3 tahun dan sudah berlalu itu sekitar sudah lebih dari 150 kali untuk menawarkan karya seni tersebut atau sketsa-sketsa yang udah dibuat oleh si pelukis ini. Apa yang terjadi selama 3 tahun? Dia menawarkan terus dan udah lebih dari 150 kali penawaran. Ternyata si pembelinya atau si targetnya dia itu tidak pernah satu pun untuk membeli dari sketsa yang dia buat. Nah, suatu ketika dia memikirkan cara lain bagaimana untuk targetku ini harus membeli karyaku gitu. Nah, untuk suatu hari dia menghubunginya, terus dia datang ke kantornya dan dia bilang, saya punya sketsa ini tapi belum finish. Aku minta tolong kepada Anda, bersediakah Anda untuk memberi saran kepada saya atau memberi ide kepada saya agar saya bisa menyelesaikan sketsa ini. Nah, tanpa berbicara satu kata pun ya untuk si target ini, dia hanya bilang, ya udah tinggalin itu sketsa yang belum jadi gitu. Nah, terus nanti saya hubungi gitu. Nah, 3 hari kemudian si pelukis ini dihubungi oleh si targetnya tadi ya. Itu si pelukis dihubungi dan dia memberikan sebuah saran atau sebuah ide, itu baiknya kamu di sketsamu ini kamu kasih ABC kayak gitu. Nah, dia memberi saran atau memberi ide yang dia punya untuk bisa ditaruh di lukisan itu. Nah, kemudian si pelukis itu mengerjakan saran-saran itu, ide-ide itu lalu dituangkan di dalam lukisannya. Nah, apa yang terjadi? Semua lukisan yang ada dengan campur tangan idenya si target tadi itu dibeli semua karena dia merasa bahwa itu adalah idenya, bahwa yang ada dalam lukisan itu adalah sebuah karya seninya gitu. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan orang akan merasa ingin itu kalau dia dihargai idenya. Dengan dia membeli lukisan itu, dia tuh menghargai, itu punya aku, jangan dikasihkan ke orang itu ideku, itu bagus kayak gitu. Nah, padahal sebelumnya itu udah ada sketsa belum jadi gitu ya, tapi dia hanya menambahkan sedikit, tapi itu sudah diakui bahwa itu adalah sebuah idenya gitu. Terus ada kisah lagi itu sebuah rumah sakit dan sebuah pabrik sinar X ya. Jadi rumah sakit ini tuh sedang mencari teknologi sinar X yang mumpuni di rumah sakit tersebut. Nah, ada beberapa perusahaan yang menawari untuk kelebihan untuk produksi sinar X. Di tempatku kelebihannya gini, kelebihanku gini. Nah, si direktur rumah sakit itu masih kurang serak, tapi ada satu pabrik yang hanya mengirim suratnya itu isinya itu
bahwa kita sedang produksi alat untuk sinar X tapi belum sempurna. Bisakah Anda untuk mampir ke pabrik kita untuk memberikan saran yang terbaik yang Anda gunakan nanti yang sesuai dengan kegunaan Anda gitu. Nah, si profesornya datang, terus kemudian dia melihat sebuah pabrik ya, sebuah pabrik dan juga alatnya, dan dia akhirnya tuh memberi saran kalau oh baiknya ini alat ini dikasih ini, terus dikasih sistem ini kayak gitu ya. Nah, setelah itu pabriknya menuruti apa yang profesor itu katakan dengan saran-saran atau ide-ide tadi. Dan kemudian si profesor pun pas udah jadi tuh, nah ini nih yang saya minta kayak gitu. Jadi dia tuh merasa bahwa idenya dia itu diterapkan dan itu harus dan sesuai dengan kebutuhan dia atau kemauan dia. Kita ambil contoh lagi kalau di di sini ya, untuk di Kain Ratu sendiri itu bisa tentang jika ada mungkin kita update story atau buat status gitu ya, ada salah satu pelanggan yang komen, Mbak coba dong bikin tenun dengan warna ini gitu. Misal dengan warna ungu, karena warna ungu tuh jarang ya. Terus kebetulan kita ada stok baru yang warna ungu gitu. Nah, kita tawarkan aja, tapi beberapa hari kita tawarkan, Kak ini ada warna ungu nih, kain warna ungu nih. Nah, si pelanggan itu pasti akan, nah kan nyetok gara-gara itu ideku, itu saranku, pasti dia akan membelinya. Atau lagi mungkin ada juga yang komen di status kita ataupun pelanggan mengasih saran kita ya, Mbak coba buat dong atasan yang bisa untuk kerja gitu, yang modelnya kayak gini-gini gitu kan. Nah, kita coba untuk membuatnya, terus kita suatu hari itu menawarkannya. Pasti orang tersebut tuh akan, nah ini yang aku cari, aku pasti membelinya gitu. Jadi setiap orang itu menyukai kalau ide dia atau saran dia itu diterima baik oleh seseorang gitu. Nah, itu dia untuk bagaimana mencari kerjasama dari materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.